Artinya adalah suatu lafadz yang diamalkan oleh amil itu tadi. Kalimat fi'il itu memiliki fi'il, kemudian setelah itu ada fa'il, dan setelah itu lagi ada maf'ul bih. Nah, jadi di sini adalah fa'il dan maf'ul bih adalah merupakan ma'mul atau lafadz yang diamalkan oleh kalimat fi'il tersebut. Pembagiannya kalimat fi'il ketika ditinjau dari segi ma'mulnya atau lafadz yang diamalkannya, dia terbagi menjadi dua macam. Satu, yang pertama ada fi'il muta'addi, dan yang kedua adalah fi'il lazim. Fi'il muta'addi itu adalah kalimat fi'il yang dimana dia memiliki ma'mul satu fa'il dan yang kedua memiliki ma'mul maf'ul bih. Artinya dia memiliki fa'il dan maf'ul bih, memiliki subjek dan juga memiliki objek. Maf'ul bih sebagai objek. Sedangkan fi'il lazim, pembagian fi'il lazim yang kedua adalah kalimat fi'il yang dia hanya memiliki fa'il saja. Artinya dia tidak memiliki maf'ul bih. Pengamalannya hanya berhenti pada fa'il saja, tidak memiliki maf'ul bih, hanya memiliki subjek. Kemudian berikutnya fi'il muta'addi. Kita bahas dulu fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi disebut juga dia memiliki nama lain al-fi'lu al-waqi' atau al-fi'lu al-mujawis. Jadi dalam beberapa kitab shorof di sana dia disebut juga sebagai al-fi'lul waqi' atau al-fi'lul mujawis. Maka nanti ketika kalian mendengar ada fi'il waqi' atau fi'il mujawis, itu artinya adalah fi'il muta'addi, nama lainnya. Definisi dari fi'il muta'addi adalah ma yata'adda atharuhu fa'ilahu wa yatajawazuhu ilal maf'uli bihi. Jadi tadi kalimat fi'il yang pengamalannya itu melampaui fa'ilnya dan mengenai pada maf'ul bih. Ya sederhananya intinya dia memiliki fa'il dan juga maf'ul bih. Contoh misalkan fataha. Fataha membuka, torikun torik sebagai fa'ilnya, al-Andalusa kota Andalus, menaklukkan kota Andalus. Fataha di sini adalah kalimat fi'il karena dia memiliki fa'il dan juga maf'ul bih. Artinya mengamalkan fa'il dan maf'ul bih, maka dia kelompoknya fi'il muta'addi. Ya, wa huwa yahtaju ila fa'ilin yaf'aluhu wa maf'ulun bihi yaqa'u alaihi. Ya, jadi seperti definisi fa'il adalah pelaku, ya, yaf'alu yang melakukan fi'il, wa maf'ulun bihi yaqa'u alaihi. Jadi maf'ul bihi itu adalah objek di mana pekerjaannya fi'il itu terjatuh atau terjadi kepada maf'ul bih itu tadi. Oke, nah kemudian fi'il muta'addi sendiri itu terbagi menjadi dua macam. Satu, al-muta'addi binafsihi. Jadi kalimat fi'il yang dengan dirinya sendiri itu sudah muta'addi. Artinya dia dengan dirinya sendiri sudah memiliki maf'ul bih, sudah memiliki objek. Tanpa diapa-apakan dia sudah memiliki objek, ya seperti tadi fataha, dia sudah memiliki objek, membuka atau menaklukkan torikun torik al-Andalusa kota Andalus. Yang kedua adalah kalimat fi'il yang muta'addi bi ghairihi, yang dia itu bisa menjadi muta'addi, artinya dia memiliki objek adalah bi ghairihi dengan wasilah atau dengan bantuan perantara lafadz lain. Ya. Nah, nanti penjelasannya di bawah. Al-muta'addi bi nafsihi ma yasilu ilal maf'uli bihi mubasyaratan. Jadi mubasyaratan secara langsung tanpa perantara. Bi ghairi wasitati harfil jar, dengan tanpa perantara huruf jar. Dan maf'ul bihnya fi'il muta'addi bi nafsihi itu disebut sebagai maf'ul sharih. Artinya dia adalah maf'ul sharih, maf'ul yang benar-benar maf'ul, bukan maf'ul yang terdiri dari huruf jar. Nah, kemudian yang kedua, fi'il muta'addi yang kedua adalah fi'il muta'addi bi ghairihi, di mana fi'il muta'addi bi ghairihi adalah kalimat fi'il yang beramal kepada maf'ul bih juga, tapi maf'ul bihnya itu tersebut biwasitati harfil jar, dengan perantara huruf jar. Artinya dia seharusnya tidak memiliki maf'ul bih, tetapi didatangkan kalimat isim yang dimasuki oleh huruf jar, dan huruf jar tersebut itu berhubungan atau menghubungkan isim tadi kepada kalimat fi'il tersebut, sehingga kalimat fi'il yang seperti ini disebut sebagai fi'il muta'addi bi ghairihi. Bi ghairihi itu artinya adalah biwasitati harfil jar. Karena maf'ul bih di sini dalam fi'il muta'addi bi ghairihi itu ada disambung dengan huruf jar, maka dia disebut sebagai maf'ul yang ghairu sharih. Maf'ul yang tidak sharih, yang tidak asli, yang tidak tidak seperti maf'ul pada definisinya, di mana maf'ul itu adalah harus berupa kalimat isim dan begitu terusnya.
Ada huruf jar di sana. Oke, contohkan di sini ada itu alqalama. Itu ini adalah meruncingkan ya. Jadi ini pensil itu alqalama ya, itu. Nah, ini adalah dia secara sendirinya dia sudah memiliki maf'ul bih, maka lafadz itu di sini adalah muta'addi binafsihi. Jadi dia muta'addi binafsihi tanpa ditambah huruf jar, dia sudah bisa mengamalkan lafadz alqalama menjadi maf'ul bihnya. Oke, lafadz berikutnya adalah dhahabtu bika. Lafadz dhahabtu bika, dhahaba yadhabu, artinya adalah pergi. Lafadz dhahaba itu adalah kalimat fi'il lazim pada awalnya. Nah, namun di sini dia dimuta'addikan dengan mendatangkan huruf jar bi. Nah, sehingga bika ini menjadi maf'ul bihnya dhahaba. Nah, sehingga lafadz dhahabtu bika di sini muta'addi bi ghairihi, jadi membentuk maf'ul bihnya secara tidak langsung dengan menggunakan perantara huruf jar. Nah, bika karena dia menjadi maf'ul bih dengan perantara huruf jar, dia disebut sebagai maf'ul bih yang ghairu shorih. Jadi ghairu shorih. Kalau yang tadi alqalama adalah maf'ul bih yang shorih. Oke, contoh itu alqalama adalah muta'addi bi nafsihi, dhahabtu bika adalah contoh muta'addi bi ghairihi. Di sini ada contoh berikutnya, addu al-amanati ila ahliha. Dalam contoh ini adalah kalimat fi'il yang di sini dia memiliki maf'ul bih yang shorih dan juga memiliki maf'ul bih yang ghairu shorih, yang di situ berupa jar majrur atau dimasuki huruf jar. Adu, sampaikanlah atau datangkanlah, al-amanati dia sebagai maf'ul bihnya yang pertama, karena jamak muannas salim maka nasabnya ditandai dengan kasroh. Al-amanati menjadi maf'ul bihnya yang pertama, dia adalah maf'ul bih yang shorih ya. Dia adalah maf'ul bih yang shorih. Nah, ila ahliha ini adalah menjadi maf'ul bih yang kedua bagi kalimat fi'il addu ini tadi. Hanya saja lafadz ila ahliha ini adalah berupa maf'ul yang ghairu shorih karena dia terdiri dari huruf jar gitu ya, dengan wasilah huruf jar. Jadi intinya dalam contoh addu al-amanati ila ahliha di sini mengatakan ada kalimat fi'il yang memiliki maf'ul shorih dan juga memiliki maf'ul ghairu shorih. Contohnya addu al-amanati ila ahliha. Oke, Berikutnya al-muta'addi ila maf'ulaini. Fi'il muta'addi terbagi menjadi fi'il muta'addi yang memiliki dua maf'ul bih. Nah, fi'il muta'addi itu ada yang menasabkan dua maf'ul bih. Namun kedua maf'ul bihnya tersebut tidak berasal dari mubtada khobar. Artinya kedua maf'ul bihnya adalah asli maf'ul bih, bukan maf'ul bih yang berasal dari mubtada khobar, kemasukan fi'il tadi itu sehingga berubah menjadi maf'ul bih gitu, bukan. Tapi memang dia dari awal memang asli berupa maf'ul bih. Ya, jadi bukan berupa mubtada khobar terus berubah menjadi maf'ul bih, bukan, tapi memang asli berupa maf'ul bih. Nah, fi'il tersebut adalah ini, sa'ala yang berarti meminta. Ya, kita seringkali mendengar dalam doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, misalkan. As'alu, saya meminta, kepadamu sebagai maf'ul bih yang pertama, ilman, ilmu, nafi'ah yang bermanfaat. Nah, atau Allahumma inni as'aluka rizqon halalan dan seterusnya. Jadi ka menjadi maf'ul bih yang pertama, kemudian rizqon menjadi maf'ul bih yang kedua. Nah, ka dan rizqon ya, jadi misalkan as'aluka, ini fi'il mudhari', as'aluka rizqon misalkan. Nah, ini ka dan rizqon ini bukan berasal dari fi'il mudhari', karena kalau bukan berasal dari mubtada khobar. Karena kalau kita buat mubtada khobar misalkan anta rizqun, nah ini enggak jelas jadinya anta rizqun. Artinya malah enggak jelas. Jadi dia tidak berasal dari mubtada dan khobar, intinya begitu. Kemudian manaha menganugerahi, kasam artinya mengenakan atau memakaikan sebuah pakaian, mana'a mencegah,
ya, albasa mengenakan atau memberinya. Berikut contohnya. A'to itu ka, a'to itu saya memberi ka kepadamu. Kamu adalah menjadi maf'ul bih yang pertama, kitaban sebuah kitab. Berarti maf'ul bihnya ada lafadz ka dan kitaban. Mana tuh saya mencegah al-kaslana pemalas, at-tanazzuha rekreasi. Al-kaslan menjadi maf'ul bih yang pertama, at-tanazzuh menjadi maf'ul bih yang kedua. Kasautu saya mengenakan al-faqira kepada orang fakir, sauban pakaian. Al-faqir menjadi maf'ul bih yang pertama dan sauban menjadi maf'ul bih yang kedua. Jadi kalimat fi'il berikut sa'ala, manaha, kasa, mana'a, albasa dan a'to adalah kalimat-kalimat fi'il yang memiliki dua maf'ul bih dan tidak berasal dari mubtada dan khobar maf'ul bihnya. Nah, pembagian yang kedua, jadi fi'il muta'addi yang memiliki dua maf'ul itu terbagi menjadi dua. Yang kedua adalah fi'il muta'addi yang dua maf'ulnya itu berasal dari mubtada dan khobar, yang asalnya adalah berasal dari mubtada dan khobar. Nah, fi'il ini ada dua, satu kelompoknya af'alul qulub dan yang kedua kelompoknya af'alut tahwil. Ya, af'alul qulub itu artinya adalah idrakun bil hissil batin, qalbun, qulubun. Maka di sini artinya adalah kalimat fi'il yang di situ bermakna qalbun, bermakna hati. Artinya pekerjaan hati, idrakun bil hissil batin. Makna dari af'alul qulub ada dua. Satu nanti bermakna yakin atau dua bermakna menduga kuat. Nanti af'alul qulub itu apa saja akan disebutkan di slide berikutnya ya. Yang jelas af'alul qulub jadi kalimat fi'il yang memiliki pekerjaan hati, yang bermakna pekerjaan hati dalam arti yakin ya. Yakin itu bukan pekerjaan anggota badan tapi itu pekerjaan hati. Menduga ya itu juga bukan pekerjaan badan, itu pekerjaan hati. Nah, yang berikutnya adalah af'alut tahwil, yaitu kalimat fi'il yang bermakna soyyaro. Soyyaro adalah merubah ya, merubah atau menjadikan, begitu kira-kira, menjadikan. Jadi kalimat fi'il yang nanti bermakna soyyaro. Oke, next. Nah, oke, af'alul qulub wa af'alut tahwil atau af'alut taswir. Jadi ini adalah nama lain lah, bisa disebut af'alut tahwil, bisa disebut juga sebagai af'alut taswir. Nah, af'alul qulub itu adalah fatro'a, alima, daro ya. Kemudian ta'allam ya, ta'allam di sini dalam bentuk fi'il amar yang bermakna iklam atau iktakid, wajada, alfa, semua lafadz ini adalah bermakna yakin. Nah, ketika fi'il ini adalah memiliki dua maf'ul bih, maka di situ dia memiliki maf'ul bihnya adalah berasal dari mubtada dan khobar dan dia memiliki makna yakin ya, memiliki makna yakin. Nah, berikutnya adalah af'alur rujhan, yaitu di sini yang bermakna menduga kuat. Jadi yang maknanya adalah menduga kuat. Ada dhanna, khola, hasiba, ja'ala, haja, ada ya, za'ama, kemudian hab, ini dalam bentuk fi'il amar yang bermakna dzunna juga, dugalah, begitu kira-kira ya. Nah, kemudian berikutnya adalah af'alut tahwil atau af'alut taswir. Ini ada kalimat fi'il soyyaro, rodda, taroka, takhidha ya. Ini takhidha, kemudian ittakhoda, ja'ala, wahaba dan lain-lain. Oke, contohkan satu, misalkan rodda di sini ya bermakna soyyaro. Wadda katsirum min ahlil kitabi yaruddunakum gitu ya. Yaruddunakum itu yaruddunakum mim ba'di imanikum kufaro, misalkan mimba di imanikum kufaro. Nah, ini adalah lafadz yaruddunakum. Kum menjadi maf'ul bihnya yang pertama, kufaro menjadi maf'ul bihnya yang kedua. Kum dan kufaro ini awalnya adalah mubtada dan khobar. Artinya apa? Antum kufarun gitu. Misalkan antum kufarun. Nah, kemudian dimasuki oleh lafadz yaruddu dari rodda ini ya, fi'il mudhari'nya. Nah, sehingga menjadi mubtada khobar ini menjadi maf'ul bih dua-duanya bagi lafadz rodda yang termasuk kelompoknya af'alut tahwil atau af'alut taswir. Kira-kira nanti percontohannya yang lain pada af'alul qulub ya sama seperti itu ya. Hanya saja untuk fi'il-fi'il yang di sini nanti bermakna yakin, kalau fi'il yang di sini nanti bermakna menduga kuat.
Oke, nah berikutnya adalah al-muta'addi ila salasati mafa'il. Berikutnya adalah kalimat fi'il yang muta'addi kepada 3 maf'ul bih, yaitu ada aro, a'lama, amba'a, nabba'a, akhbaro, khobbaro, hadasa. Ya. Nah, misalkan ini araitu Sa'idan al-amra wadihan. Araitu saya memperlihatkan Sa'idan kepada Sa'id menjadi maf'ul bih yang pertama, al-amra suatu perkara, wadihan dengan jelas menjadi maf'ul bih yang ketiga. Nah, sama a'lamtu al-fiqha sahihan, amba'tu khalilan, al-khabara waqi'an, dan seterusnya ya. Nah, cuman di sini wal ghalib fi amba'a wa ma ba'daha antu benalil majhul. Jadi hanya umumnya setelah lafadz amba'a ya wa ma ba'daha seterusnya ini itu dimabnikan majhul biasanya ya. Jadi naibul fa'ilnya adalah sebagai maf'ul bih yang pertama. Misalkan di sini umbitu saliman mujtahidan. Ini salim satu yang maf'ul bihnya. Mujtahidan maf'ul bih yang kedua. Nah, karena ini mabni majhul lafadz umbitu ini, maka tu ini hakikatnya atau awalnya adalah merupakan maf'ul bih. Karena dia dimabnikan majhul, maka maf'ul bih yang pertamanya berubah menjadi naibul fa'il. Oke. Nah, berikutnya fi'il lazim. Fi'il lazim itu begini, ini adalah kira-kira definisi berikut ini bukan ini sebuah ciri-ciri tapi tidak bisa kita pegang benar-benar karena nanti akan ada beberapa fi'il lazim yang tidak sesuai. Misalkan dalam dalam kitab Jami'ut Turis mengatakan jadi fi'il lazim itu jika dia bermakna sajiyah atau bermakna ghorizah ya, bermakna watak ya, atau sifat yang tetap. Sifat yang tetap artinya tidak sifat yang sementara ya, bukan sifat yang sementara tapi sifat yang tetap gitu ya. Contoh misalkan syajua, jabuna, hasuna, kobuha. Syajua itu bermakna pemberani. Orang itu kalau pemberani ya pemberani, bukan kok pada hari Minggu dia pemberani, pada hari Senin dia pengecut gitu, tidak. Jabuna dia penakut ya, pengecut gitu ya. Kalau udah penakut ya penakut gitu. Hasuna tampan lah, misalkan baik atau tampan misalkan. Ya, maka orang kalau tampan ya tampan aja gitu, tidak lantas kemudian hari ini tampan besok jelek gitu. Nah, kobuha di situ bermakna jelek. Nah, jadi ciri dasar dari kalimat fi'il ya, sebut saja ciri dasar adalah dia kalimat fi'il lazim itu menunjukkan makna sajiyah, sajaya ya. Jadi mufradnya sajaya itu sajiyah. Atau di situ bermakna ghorizah ya, gorois. Tapi nanti ada juga beberapa kalimat fi'il lain yang di situ dia tidak bermakna sajiyah atau tidak bermakna gorois. Misalkan marido ya, marido itu artinya adalah sakit ya. Ini sakit ya dia sakit ya nanti akan sembuh. Nah, jadi sakit ini fi'il lazim dan dia tidak lantas kemudian bermakna sifat yang tetap. Tidak kemudian orang sakit itu sakit terus kan, tidak gitu. Oke, kemudian berikutnya mata yakunu al-lazimu muta'addiyan. Jadi fi'il lazim itu bisa dirubah menjadi fi'il muta'addi. Ya, begitu. Ada 3 cara. Yang pertama adalah diikutkan pada wazan af'ala ya, af'ala, yuf'ilu, if'alan wa muf'alan ya. Kemudian yang kedua adalah binaklihi ila babi fa'ala, diikutkan pada wazan fa'ala, yufa'ilu, taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, dan seterusnya ya. Kemudian ada cara yang ketiga adalah dengan biwasitoti harfil jar, seperti cara yang di atas tadi yang saya jelaskan di slide yang pertama, contoh dhahabtu bika tadi. Jadi fi'il lazim kemudian diberikan maf'ul bih yang ghairu sharih yang diikuti atau dimasuki oleh huruf jar. Oke, yang pertama adalah dengan diikutkan pada wazan af'ala. Contohkan di sini lafadz akramtu al-mujtahida. Saya memuliakan al-mujtahida, orang yang bersungguh-sungguh. Akram tu ini adalah dari kalimat fi'il karuma yang artinya adalah mulia. Ini adalah kalimat fi'il yang bermakna sajiyah, artinya mulia, dan sehingga dia tidak lantas mulia itu hanya saat ini kemudian beberapa waktu itu tidak, tapi dia sifat yang menetap gitu. Dan karuma ini berlaku lazim. Nah, lafadz karuma diikutkan pada wazan af'ala menjadi akram tu karena dia bertemu dhamir tu ya, sehingga memnya disukun. Akram tu. Nah, di sini dia maknanya yang awalnya mulia berubah maknanya menjadi memuliakan. Nah, kira-kira memuta'adikan fi'il lazim itu
perubahan maknanya seperti ini. Jadi awalnya mulia, dia ditambahkan me dan kan sehingga menjadi memuliakan dan berdampak memiliki objek atau maf'ul bih. Oke, contoh berikutnya diikutkan dengan wazan fa'ala. Sama ya, sama dengan wazan af'ala. Wazan ini juga memiliki faedah takdiyah ya, faedah takdiyah. Takdiyah itu artinya memuta'adikan fi'il lazim yang diikutkan wazan ini tadi. Contoh misalkan azzamtu, saya mengagungkan ya, mengagungkan ya, sama kira-kira dengan memuliakan. Dia dari fi'il sulasi mujarrodnya azumak. Azzamtu al-ulama, al-ulama di sini menjadi maf'ul bihnya. Azuma artinya adalah agung, kemudian diikutkan fa'ala, ditambahkan me dan kan, maka menjadi mengagungkan. Oke. Nah, selanjutnya cara yang ketiga memuta'adikan fi'il lazim adalah dengan menambahkan huruf jar. Jadi muta'addi biwasitati harfil jar. Tadi yang di atas kita sebut dengan kelompoknya fi'il muta'addi bi ghairihi. Artinya muta'addi dengan perantara huruf jar. Tamassak ya, berpeganglah bil fadilah dengan fadilah. Jadi kalau di atas tadi dhahabtu ya, dhahabtu bika begitu ya, dan contoh-contoh yang lain. Jadi fi'il lazim bisa dimuta'addikan dengan menambahkan huruf jar. Misalkan jalastu ya, jalastu alal kursi ya, begini. Oke, nah untuk dua cara yang pertama, apabila ini juga berlaku bagi kalimat fi'il muta'addi. Begini, jika ada fi'il lazim diikutkan pada wazan af'ala, maka dia akan menjadi muta'addi. Begitupun bila ada fi'il muta'addi, maf'ulnya satu, lalu dia diikutkan kepada wazan af'ala atau diikutkan pada wazan fa'ala, maka dia bisa berubah menjadi maf'ulnya dua. Ya, ataupun begitu juga misalkan maf'ulnya 2 diikutkan wazan af'ala menjadi maf'ulnya 3 dan seterusnya. Oke. Nah, contohkan misalkan A5 ya. A5 misalkan A5 ini adalah fi'il muta'addi. A5 Zaidun al-fiqha. Ya, A5 Zaidun al-fiqha. A5 alim mengetahui, Zaidun al-fiqha ilmu fikih. Nah, kemudian kita ikutkan pada wazan af'ala menjadi a'lama, misalkan a'lamtu. A'lamtu, saya mengalimkan atau saya mengajarkan Zaidan menjadi maf'ul bih yang pertama, al-fiqha menjadi maf'ul bih yang kedua. Jadi fi'il muta'addi maf'ul 1 jika diikutkan pada wazan af'ala atau fa'ala, maka dia berubah wazannya berubah menjadi memiliki dua